Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas topik penting yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan sains, yaitu diferensial fungsi sederhana. Diferensial adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menggambarkan bagaimana suatu nilai fungsi berubah ketika variabel bebasnya mengalami perubahan kecil. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang konsep penting ini. Kita mulai dari pemahaman dasar. Diferensial atau turunan adalah cara untuk mengetahui bagaimana suatu nilai fungsi berubah jika terjadi perubahan kecil pada variabel bebasnya. Misalnya, kita ingin tahu seberapa cepat harga saham naik atau berapa kecepatan mobil pada detik tertentu. Proses untuk mencari turunan ini disebut diferensiasi atau pendiferensian. Secara matematis, ini berkaitan dengan limit, yaitu saat perubahan variabel mendekati 0. Di bab ini kita akan membahas fungsi sederhana, yaitu fungsi dengan satu variabel bebas saja. Sebelum benar-benar memahami turunan, kita perlu mengenal yang namanya kuosien diferensi, yang memiliki arti rasio atau perbandingan antara perubahan nilai fungsi dengan perubahan variabelnya. Misalnya, jika kita mempunyai dua titik di grafik dan ingin tahu seberapa curam garis di antaranya, kita bisa menggunakan kuosien diferensi ini. Tapi jika kita ingin tahu kemiringan tepat di satu titik, kita perlu membiarkan jarak antara titik menjadi sangat kecil, yaitu mendekati 0. Hasil dari pendekatan ini disebut derivatif atau turunan. Jadi, turunan bisa dianggap sebagai hasil limit dari kuosien diferensi ketika perubahan variabel mendekati 0. Dalam grafik, turunan adalah kemiringan garis singgung di satu titik. Inilah dasar dari semua perhitungan diferensial yang akan kita lakukan. Ini juga membedakan antara rata-rata perubahan dan perubahan sesaat. Turunan memberitahu kita seberapa cepat nilai fungsi berubah saat variabelnya berubah sedikit saja. Sekarang kita lihat bagaimana cara menuliskan turunan. Jika kita punya fungsi y sama dengan fx, maka turunan pertama dari fungsi tersebut bisa ditulis dalam berbagai bentuk. Misalnya, f dengan koma atas bisa dibaca f aksen x. du dibaca turunan y terhadap x, yaitu dx, atau dfx, notasi yang umum dalam buku teks tertentu. Meskipun berbeda dalam penulisan, semuanya merujuk pada hal yang sama, yaitu perubahan nilai fungsi terhadap perubahan nilai variabelnya. Kita masuk ke bagian penting, yaitu kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama adalah kaidah konstanta. Jika suatu fungsi adalah angka tetap, maka turunannya adalah 0. Kemudian ada kaidah pangkat, yaitu jika fx sama dengan x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali x pangkat n minus 1. Contohnya, jika fx sama dengan x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah penjumlahan dan pengurangan. Jika suatu fungsi terdiri dari beberapa suku yang dijumlahkan atau dikurangkan, kita cukup menurunkan masing-masing suku secara terpisah. Contohnya, jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x kurangi 2, maka turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Kaidah selanjutnya adalah kaidah perkalian atau product rule. Jika kamu memiliki dua fungsi yang dikalikan,
kita tidak bisa langsung mengalihkannya begitu saja. Kita perlu menggunakan kaidah perkalian atau produk rule ini. Rumusnya adalah UV aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Artinya, turunan dari hasil kali dua fungsi adalah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Contoh sederhananya, jika UX dan VX kuadrat, maka U aksen sama dengan 1 dikali X kuadrat ditambah X2X sama dengan X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Kaidah selanjutnya adalah pembagian atau quotient rule. Kalau dua fungsi dibagi, kita pakai kaidah pembagian ini. Rumusnya yaitu U aksen X kurangi UV aksen. Turunan pembilang dikali penyebut dikurangi pembilang dikali turunannya penyebut dibagi dengan kuadrat penyebut. Contohnya, jika fx sama dengan 1, kamu bisa mengaplikasikan rumus x plus 1 aksen ini untuk mencari turunannya dengan tepat. Kemudian ada kaidah yang penting untuk fungsi yang lebih kompleks, yaitu kaidah rantai atau chain rule. Kaidah ini digunakan jika kita punya fungsi di dalam fungsi. Misalnya, fx sama dengan 3x plus 2 kali 4. Untuk menurunkannya, kita turunkan bagian luar dulu, kemudian dikalikan dengan turunan bagian dalam. Maka hasilnya adalah f aksen x sama dengan 4 dikali 3x plus 2 dikali 33 sama dengan 12 dikali 3x plus 2 dikali 3. Materi yang selanjutnya adalah derivatif dari derivatif. Kita bisa menurunkan fungsi lebih dari satu kali. Setiap turunan punya arti khusus. Turunan pertama disebut first derivative, turunan kedua disebut second derivative, dan seterusnya. Misalnya, dalam fisika, turunan pertama menggambarkan kecepatan dan turunan kedua menggambarkan percepatan. Secara umum, kita bisa terus menurunkan selama fungsi masih bisa diturunkan. Di sini ditampilkan contoh konkretnya, yaitu jika fungsi awalnya adalah fx sama dengan x kuadrat, maka turunan pertamanya adalah fx sama dengan 4x pangkat 3, turunan keduanya adalah f aksen x sama dengan 12x pangkat 2, turunan ketiga adalah f3x sama dengan 24x, turunan keempat adalah f4x sama dengan 24, turunan kelima, dan seterusnya adalah 0. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat turunannya, fungsi bisa menyederhanakan atau bahkan habis, tergantung bentuk awalnya. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita tentang diferensial fungsi sederhana. Kita telah mempelajari apa itu turunan, bagaimana cara menulisnya, berbagai kaidah penting dalam pendiferensian, dan bagaimana menurunkan fungsi lebih dari satu kali. Semoga video ini bisa membantu kamu memahami konsep dasar diferensial dan lebih siap menghadapi soal-soal matematika maupun aplikasi pada nyatanya.